semuanya itu kan kembali kepada Pak Jokowi. Pertama, kalau jasanya tidak palsu, tidak ditunjukkan aja kan selesai. Tapi kalaupun dikejar-kejar sama kalian, untuk apa sih dikejar-kejar? Toh pemerintahan dia udah selesai kan gitu. Ini kan rame. Terus perkembangannya dibilang dosen pembimbing skripsi dia, Bapak siapa itu? Bapak itu tidak, pas diperiksa oleh Roy Suryo, tidak ada nama Bapak itu ya, dosen pembimbing. Tapi katanya itulah dosen pembimbing dia. Dan Bapak itu memberikan kata iya di televisi ketika dikonfirmasi sama Bapak Jokowi. Iya, saya dosen pembimbingnya. Tapi ketika dikonfirmasi oleh Roy Suryo, tidak ada nama dia. Terus kemudian di jasanya itu kan ada tanda tangan. Konon tanda tangan itu dipertanyakan sama putrinya katanya, dan di Australia. Itu bukan tanda tangan bapak saya katanya. Jadi apapun ceritanya itu tetap misteri. Terus kemudian pengacaranya kan anaknya Pak Otto sama Pak Otto, Wakil Menko Hukum ya, Wakil Menteri Hukum dan HAM. Mereka melapor, kita kira pertama kali melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan, atau kita kira yang dilapor itu. Tapi setelah diperlihatkan sama Roy Suryo, laporannya itu tidak ada yang terlapor. Cuma Warga dan Pina, tapi terlapornya titik-titik kan gitu, tidak disebutkan nama-namanya. Artinya kan lirik. Kita pikir tadinya terlapornya nih Roy Suryo nih sama Rismon Sirait nih, entah siapa lah kan ini. Kemudian kalau kita pikir lagi mundur ke belakang 2 tahun lalu ya, atau 3 tahun lalu, sudah ada yang dipidana terkait dengan gara-gara membongkar ini ya. Sedemikian gencarnya mengenai ijazah beliau itu. Sekarang kalau ijazah beliau terbukti misalnya palsu, yang bermasalah siapa? Berarti kampus. Kemudian panitia gubernur, panitia wali kota, panitia presiden. Berarti kan tidak bisa dipercaya kan gitu. Kemudian dia mengakibatkan utang 8.500 triliun ya, atau kurang lebih 10.000 triliun selama dia presiden. Apakah kita bisa memohon bahwa hutang kita itu menjadi hapus gara-gara dia berbohong, Pak Jokowi ini? Misalnya hutang kita, misalnya tadinya 10.000 triliun menjadi dihapuskan gara-gara presiden kita misalnya berbohong. Itu perlu kajian juga. Jadi saya mengajak kalian berpikir, apa sih yang dikejar oleh masyarakat? Kira-kira gitu loh yang menjadi bahan pertimbangan. Kalau dikatakan pengalian isu, ini kan sudah 2 tahun lalu semenjak beliau presiden, sudah dikatakan ini kebohongan. Tapi 2 tahun riuh aja. Kemudian setelah dia pasca presiden baru membuat laporan di Polda Metro. Tapi Polda Metro mengatakan sama Baris Krim Polri ijazahnya sah. Kemudian iya, Bang. Wakil Rektor UGM dan mantan-mantannya itu mengatakan sah, alumninya sah, sekolahnya sah dan sebagainya. Kemudian ada yang mengatakan nama dia Mulyono. Ketika diwawancara Pak Jokowi memang mengaku dulu namanya Mulyono. Kemudian nama Mulyono itu terlalu berat, katanya diganti jadi Jokowi. Benar apa tidak itu masa lalu lah. Tapi ada yang bilang Mulyono atau Hari Mulyono itu adalah adik iparnya dan sebagainya. Kita kan nggak tahu. Kalau saya, karena saya alumni terbaik, lulusan terbaik, itu jasa saya pajang di situ. Alumni terbaik, angkatan saya terbaik, lulusan terbaik dari Fakultas Hukum UKI. Setiap orang datang ke sini bisa ambil itu. Karena memang saya lulusan terbaik dan saya bangga. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Akhirnya, kasus polemik perkara ijazah Jokowi ini ditanggapi oleh seorang pengacara yang sangat terpopuler, yaitu Kamarudin Simajuntak. Kita sudah menganalisis, sudah mendengarkan dan menyimak apa yang dia sampaikan di cuplikan video terkait dengan Roy Suryo dan
Pak Jokowi terhadap kasus ijazah yang saat ini menjadi polemik, bahkan menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Apa yang disampaikan oleh seorang kondang Kamarudin Simajuntak, teman-teman, terhadap pandangannya terhadap ijazah Jokowi, menyampaikan bahwa ya ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo itu yang mestinya Roy Suryo itu sudah benar, ya, yang dilakukan sesuai dengan prosedur, bahkan dugaan-dugaannya sesuai prosedur. Hanya saja kita melihat bahwa yang menjadi polemik saat ini sebenarnya adalah ijazah asli. Ya, tinggal satu lagi ijazah asli yang belum pernah ditujukan dan belum pernah diperlihatkan, sehingga ini menjadi perdebatan yang cukup serius di tengah-tengah publik, bahkan di tengah-tengah masyarakat yang mempertanyakan kepada penegakan hukum, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Ya, jadi maka dari itu bahwa memang ya penegakan hukum ini harus berani mengambil sikap tegas terhadap ijazah Jokowi, yang mau tidak mau harus ditujukan di hadapan publik supaya tidak ada lagi perdebatan yang membuat perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi teman-teman, untuk lebih jelasnya hal ini kita bahas di beberapa komentar netizen ini. Coba kita lihat satu persatu. Ya, sebenarnya bagaimana tanggapan mereka setelah seorang pengacara kondang Kamarudin Simajuntak menanggapi hal ini. Ya, dilakukan bahwa lanjutkan bongkar terus penjarakan si pembohong. Ya, si pembohongnya siapa, dan semoga sehat selalu Pak Kamarudin Simajuntak. Ijazah suatu kebanggaan bukan aib. Ya, hak warga negara mempertanyakan ijazah kepala negara sesuai dengan administrasi negara. Ya, Kamarudin mantap. Ya, jadi teman-teman, memang inilah ya sebenarnya ini sebuah kebanggaan ya terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo, yang artinya ini bukan sesuatu hal yang aib, teman-teman. Ya, kalau misalnya ini dibongkar ya, dan bahkan kalau misalnya warga negara mempertanyakan ijazah seorang kepala negara sesuai dengan administrasi negara, tentu dalam hal ini tidak masalah. Ya, bahkan dikatakan bahwa ini sebagai pembelajaran buat rakyat agar lebih teliti memilih presiden dan wapres. Ya, jadi teman-teman, memang ya hal ini juga ini sebagai pembelajaran penting bagi masyarakat Indonesia ke depannya, bahwa dalam memilih pemimpin itu sebenarnya ini harus lebih berhati-hati untuk memilih seorang pemimpin, untuk tahu ya seperti apa latar belakang dan riwayat pendidikannya, sehingga setelah menjabat nantinya kita melihat bagaimana kemampuan yang dimiliki dan bagaimana integritasnya yang mumpuni untuk memajukan bangsa dan negara ini, bukan sekedar kita memilih saja. Nah, jadi kemudian bravo Bang Kamarudin Simajuntak, sehat selalu, maju terus, bongkar ijazah palsu dan bela kebenaran. Artinya bahwa kebenaran memang ini selalu dibela. Tentu hal ini apa yang menjadi pertanyaan publik sebenarnya ini harus diperjelas oleh penegakan hukum, harus dikelirkan oleh penegakan hukum, supaya tidak ada lagi terjadi kisruh di tengah-tengah masyarakat, tidak terjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat kalau yang aslinya sudah ditunjukkan. Oke, Jokowi malu woi, ya, bohong nggak ada gunanya win, ya, jujurlah, jangan nipu. Kenapa tidak berani tunjukin ijazahmu? Harus bangga jadi alumni UGM. Ya, jadi artinya bahwa apa yang dikomentari netizen di sini bahwa memang sebenarnya ini adalah salah satu kebanggaan, bukan aib. Ya, mestinya ini bangga untuk menunjukkan seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu Arsul Sani. Ketika waktu itu ya ijazahnya dituding palsu, teman-teman, apa yang dia lakukan? Ya, bukan untuk melaporkan yang menuduh, tapi dia membuktikan kalau tuduhan tersebut itu tidak benar. Nah, jadi sehingga banyak yang angkat jempol, teman-teman, apa yang dilakukan oleh Arsul Sani Mahkamah Konstitusi tersebut itu sangat tepat, bahwa ya dalam sesuatu hal itu ya terkait dengan polemik perkara ijazahnya, ketika ada oknum yang menuduh ijazah, apa yang dia lakukan? Menunjukkan ijazah, memperlihatkan ijazah. Jadi tidak ada lagi pertanyaan di kemudian hari yang menyatakan bahwa ijazah itu asli. Ya, karena hanya gara-gara karena
tidak mau ditujukan. Jadi sebenarnya ini hal yang harus dihindari oleh mantan Presiden Joko Widodo, ya, sehingga tidak menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Saya tidak ribut ya, tujukan saja, asli selesai. Betul. Bangga ada orang Sumatera yang jujur dan pemberani seperti Bang Kamarudin, Bang Rismon, dan tegakkan selalu kebenaran. Kalau Bang Rismon, ya memang dari awal kita melihat ya begitu begitu berapi-api ya, menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, bahkan 11.000 triliun % palsu. Tapi pada akhirnya kita melihat teman-teman, ya kita melihat bahwa Kamarudin Simanjuntak ini Rismon Nasrullah ini ya menghadap Solo dan meminta maaf kepada Pak Jokowi. Pada akhirnya teman-teman, ijazah tersebut mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada Pak Jokowi. Tapi saya rasa bahwa seperti Rismon ini ya, sepertinya saya rasa bahwa ini orang yang begitu takut ya ketika sesuatu menghadapi gelombang dan cepat-cepat mengalah. Ini sebenarnya orang-orang yang takut ya menanggung segala risiko. Padahal kita melihat bahwa Rismon Nasrullah ini awalnya begitu berani ya, begitu tegas menyampaikan bahwa ijazah Jokowi 11.000 triliun palsu. Tapi pada akhirnya kita melihat endingnya teman-teman, akhirnya meminta maaf kepada Pak Jokowi, datang di Solo sehingga mendapatkan hadiah yang cukup besar, yaitu dihadiahin parcel. Ya, jadi teman-teman, inilah yang terjadi dan moga-moga saja ya kasus ini akan diusut tuntas oleh penegakan hukum dan pada akhirnya bisa ditujukan. Itu saja, sampai ketemu di postingan.